Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya M Ibrahim, STB 171218. Saya akan mempresentasikan sebuah hasil kerja tugas saya dengan mata kuliah etika profesi dengan tugas penyimpangan dan penyalahgunaan internet dari segi hukum, moral, etika, dan studi kasusnya. Sebelum kita memperdalam materinya, ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sebutkan. Jadi, ada 6 ya pokok bahasan. Yang pertama itu penyimpangan dan penyalahgunaan internet. Yang kedua, penggolongan perilaku menyimpan. Yang ketiga, jenis-jenis penyimpangan sosial. Yang keempat, penyimpangan dari penyalahgunaan internet dari segi hukum, etika, dan moral. Yang kelima itu mengatasi perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan internet. Yang keenam itu dampak negatif, positif, dan studi kasusnya. Jadi kita bahas dulu yang pertama ya, penyimpangan dan penyalahgunaan internet. Di sini terbagi dua, ada namanya perilaku menyimpan dan ada namanya perilaku penyalahgunaan. Jadi, perilaku menyimpan atau penyimpangan sosial, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan atau agama secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Yang kedua, perilaku penyalahgunaan ialah sebuah perilaku yang dilakukan seseorang yang masih sadar atau di bawah sadar. Kita masuk yang kedua, penyebab penyimpangan. Jadi penyebab penyimpangan ini terbagi dua juga. Ada namanya faktor subjektif, ada namanya faktor objektif. Kita bahas dulu yang pertama, faktor subjektif. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri atau sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Misalnya, sejak lahir dia mahir berbahasa Inggris, ya tentu dia jago bahasa Inggris karena dia orang Amerika, orang internasional. Berkulit putih dan mata berwarna, ya itu keturunan. Dia dari sejak lahir. Yang kedua ada namanya faktor objektif. Jadi faktor objektif ini adalah faktor yang berasal dari lingkungan atau dari luar. Misalnya pencurian, pembegalan, pemerkosaan, penontonan video dewasa. Kita masuk yang ketiga, penggolongan perilaku menyimpan dan jenisnya. Jadi ada beberapa jenis penggolongan perilaku, ada 3. Ada namanya tindakan non-konform. Yang kedua ada namanya tindakan antisosial. Yang ketiga ada namanya tindakan kriminal. Jadi kita bahas dulu yang pertama. Tindakan non-konform yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Contohnya, memakai sandal jepit ke sekolah, merokok di sekolah, membuang sampah sembarangan. Jadi yang kedua kita bahas tindakan antisosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Ada namanya tindakan tidak mau berteman,
homoseks, mengonsumsi narkoba. Yang ketiga, tindakan kriminal, tindakan yang nyata-nyata atau melanggar hukum yang tertulis atau bisa dilihat oleh seseorang, atau tindakan yang realita, yaitu pemerkosaan, perampokan, korupsi. Kita lanjut, penyalahgunaan internet. Jadi penyalahgunaan internet ini terbagi 3 juga. Di slide yang pertama, penyalahgunaan internet itu terbagi 3. Yang pertama ada namanya kecanduan game online. Yang kedua, perjudian online. Yang ketiga, menyebar berita hoax. Nah, yang pertama kita bahas dulu kecanduan game online. Jadi kecanduan game online ini ada beberapa game atau game yang selalu dimainkan oleh baik itu anak-anak maupun dewasa. Ada 5. Yang pertama itu Mobile Legend. Yang kedua Free Fire yang sekarang yang viral dimainkan oleh anak-anak. Yang ketiga Football Manager 2020. Itu dulu sangat viral. Yang keempat Pokemon Go. Pokemon Go juga sangat viral dulu, tapi bisa membahayakan seseorang. Tapi kalau kecanduan ya nggak apa-apa. Yang kelima ada namanya Crossy Road. Nah, kembali kita ke pembahasan yang kedua, penjudian online. Jadi perjudian online ini ada 5 juga, contohnya saya kasih masukan. Yang pertama domino, yang sekarang lagi viral, menjual chip begitu 2B, 6B, 8B. Dia menjualnya sangat untung. Yang kedua ada namanya binomo, atau naik turunnya harga jual mata uang, yang sekarang juga sangat viral. Yang ketiga ada namanya Habanero. Yang keempat SPD Gaming. Yang kelima micro gaming. Itulah beberapa 5 contoh perjudian online. Kita bahas yang ketiga, penyebar berita hoax. Jadi ada 4, saya masukkan contohnya. Yang pertama, vaksinasi mengandung unsur minyak babi. Itu hoax. Kalau memang dia benar-benar ada, kalau memang dia terlanjur ada, mau diapa? Yang kedua, dapat melumpuhkan orang. Itu juga hoax. Tapi ada kejadian. Nggak tahu ini isu dari mana. Yang ketiga, badai pasir terjadi di Turki. Yang keempat, makanan penyembuh COVID. Kalau yang ini yang keempat ada benarnya, ada salahnya. Jadi di sini ada juga tambahan 3 dari penyalahgunaan internet. Yang pertama itu sarana untuk menyerang orang lain. Artinya bahwa seperti pencemaran nama baik di aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, atau menduplikat nama akun, serta menuduh-nuduh atau mengedit fotonya tidak semena-mena atau tidak sesuai dengan yang kita lihat. Dia edit fotonya seperti bugil. Penjualan online. Penjualan online ini sangat juga berperilaku di bidang internet. Jadi penjualan online ini saat barangnya sampai atau tidak sesuai realita atau testi yang diberikan, seperti penjualan baju. Artinya bahwa dia melihat barang dia mau pesan dan komentarnya itu semua orang bagus. Tapi nggak tahu kenapa ini si pembeli dia buka kemasannya, kenapa bajunya
kayak begini tidak sesuai realita atau testimoni. Jadi ada namanya juga penipuan online. Jadi penipuan online ini juga sangat berbahaya. Mentransfer ke rekening pengguna saat akan membeli iPhone yang didambahkan dengan harga 2 juta, diskon 30%, akhirnya tertipu dan pengguna itu hilang. Artinya bahwa pengguna ini membuat akun penjualan iPhone dengan dia berikan diskon 30%. Terus si pembeli ini mentransfer uangnya. Nah, si pembeli ini mentransfer uangnya, selesai mentransfer uangnya, pengguna itu hilang atau tidak ada kabar. Kabarnya hanya di pertama saja, mau mengambil keuntungan dari kita. Begitu. Oke, kita bahas penyimpangan dan penyalahgunaan internet dari segi hukum, etika, dan moral. Yang pertama kita bahas itu dari segi hukum internet. Jadi pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undang, pengguna setiap informasi melalui media elektronik dan menyangkut data pribadi seseorang yang harus dilakukan atas persetujuan orang lain yang bersangkutan. Misalnya memasukkan NIK atau KK, memasukkan nomor telepon saat melakukan transaksi, memasukkan nomor rekening. Jadi contoh kasusnya saya ambil data BPJS Kesehatan masyarakat. Data BPJS Kesehatan ini dihebohkan dengan dugaan kebocoran 279 juta data penduduk yang dibobol dari halaman BPJS Kesehatan. Nah, data penduduk ini bocor, dijual ke forum online Redis Forum. Data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji, termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Sangat untung dia menjual data kita ke online right forum. Penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik pasal 40, pemerintah wajib melakukan pencegahan atau penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses. Artinya bahwa situs dewasa diperketat saat mau dibuka. Jadi, contoh kasusnya misalnya Kominfo perketat akses internet ke situs dewasa. Kementerian Kominfo menyebutkan bahwa pemblokiran dilakukan sebagai upaya agar situs internet bermuatan negatif dan tidak dapat diakses. Jadi, saat kita membuka situs, akan terlihat beberapa situs terus positif. Artinya bahwa dilarang membuka situs. Artinya bahwa itu dia sudah diblokir. Oke, kita masuk dari segi etika ya. Penggunaan CCC di email. Jadi saya ambil 2 contoh di sini. Yang pertama itu penggunaan CCC di email. Contoh kasusnya, jika seorang tersebut adalah Anda, maka jangan mencantumkan nama-nama pada kolom CCC atau pada form pengiriman email. Karena jika melakukan hal tersebut, semua orang yang menerima email Anda bisa melihat alamat email yang lain. Untuk itu, digunakan melalui BCCC agar setiap orang bisa melihat emailnya sendiri. Yang kedua itu ada hak cipta. Contoh kasusnya, dalam penggunaan internet hendaklah kita selalu menghargai hak atau kekayaan intelektual. Artinya bahwa jangan terlibat dalam aktivitas pencurian atau penyebaran data. Contohnya,
kita mau mengcopy paste sebuah lagu originalnya, terus kita jual, itu sudah ada hak ciptanya. Eh, di sini juga ada beberapa contoh dari segi etika. Perhatikan dalam penggunaan huruf kapital. Hati-hati terhadap informasi yang kita terima. Batasi informasi yang kita sampaikan. Hindari personal attach. Pemilihan konten internet dengan bijak. Jadi kita masuk ke pembahasan alasan pentingnya etika di dunia maya. Jadi pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup di dalam dunia yang tidak diharuskan pernyataan atau identitas asli dalam berinteraksi. Pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat. Jadi penghuninya itu internet selalu bertambah setiap saat. Misalnya orang tua Anda melahirkan, otomatis anaknya nanti akan menggunakan sebuah internet, artinya bertambah. Atau adik Anda masih SD pun sudah bertambah internetnya, sudah memakai internet. Sebagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet, mungkin seseorang untuk bertindak etis. Jadi kita bahas dari segi moral. Dari segi moral ini saya ambil dua contoh kasus. Yang pertama itu penggunaan media sosial. Yang kedua beredarnya video panas mirip kasus Ariel Noah dan Luna Maya. Jadi kita bahas dulu penggunaan media sosial. Misalnya contoh kasusnya itu saling sindir antara Uya Kuya dan Denny Karista di TikTok. Awal mula mereka bertengkar atau terjadi konflik gara-gara endorsement. Bunga yang dibuat Dennis, kata adik cinta, hanya mengendorse. Bunga kok harganya mahal, terus cinta bilang bau bawang. Nah, disinilah terjadi konflik, saling beradu mulut di media sosial, baik itu di TikTok, Instagram. Yang kedua itu beredarnya video panas mirip kasus Ariel Noah dan Luna Maya. Nah, kepintaran ini seorang IT atau pengedit video membuat tindakan kepada artis dalam kasus video dewasa yang mirip dengan Luna Maya dan Ariel. Di dalam video tersebut mereka saling bermesraan. Video tersebut diunggah ke media sosial atau blog yang disarankan agar kita bisa lihat video tersebut. Oke. Kita masuk dampak negatif dan positif dalam berinternet. Misalnya pencurian data pribadi dan pencurian online. Jadi sudah tertera di dalam pasal 79 Undang-Undang Admin, data-data perseorangan atau dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaan oleh negaranya. Ada juga pasal 35 Undang-Undang IT, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilang, pengerusakan informasi atau seolah-olah data yang otentik lah. Contoh kasusnya itu terjadi penipuan online memakan korban. Kali ini salah seorang nasabah jenis BTVN yang mengaku tabungannya sebesar 241,85 juta raib digondor perampok online. Tabungan tersebut berdasarkan cerita yang dibagikan secara daring sosial media. Jadi saat kita mengambil data seseorang itu atau data kita diminta, berarti kita bertanya bilang, mau di apa? Sempat dia mengambil barang terus memakai data kita. Nah, data kita
yang bermasalah. Uh, ada namanya juga pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini terjadi di beberapa sosial media, di Instagram, atau di daerah hukum, daerah masyarakat. Yang pertama itu ada pencemaran nama baik yang terjadi. Polres Demak bakal panggil lagi nih kita Mirsani buntut aduan terkait pencemaran nama baik. Pertama itu. Yang kedua dia foto rekayasa diedit bugil selfie laporkan akun bodon ke Polres. Artinya bahwa si selfie ini diedit fotonya dengan akun bugil. Artinya bahwa seolah-olah ini selfie. Begitu. Jadi ada juga undang-undangnya pasal 310 sampai 321 KUHP. Pencemaran nama baik menurut pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Artinya kita dituduh untuk diketahui oleh sosial umum. Ada juga beberapa dampak positif berinternet. Kita bahas dulu dampak kita sudah bahas dampak negatifnya ya. Sekarang kita bahas dampak positifnya. Jadi dampak positifnya yaitu memudahkan transaksi bisnis. Artinya saat kita bertransaksi online melalui jaringan, kita sangat mudah untuk melakukan transaksi. Misalnya pergesekan ATM atau melakukan pembayaran lewat OVO, ShopeePay, dia kan pakai jaringan, jadi dia memudahkan untuk transaksi. Jadi saya ambil contoh kasus ini, kasus mobil nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa. Pada Juli 1996, pemerintah resmi meluncurkan proyek mobil nasional bernama Timur. Melalui kerjasama dengan Kia Motors, produsen mobil asal Korea Selatan, karena berlabel mobil nasional, bea masuk dan pajak barang mewah dan penjualan mobil dipangkas sehingga harganya menjadi separuh harga rata-rata mobil saat itu. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur semua hal yang berhubungan dengan perdagangan, baik itu online ataupun offline, terkait bisnis online ataupun bisnis offline. Undang-Undang Perdagangan tepatnya pada pasal 65 mengatur mengenai data informasi yang disediakan bisnis secara online. Jadi itu. Jadi di era tahun 2021 ini semua serba online. Semua serba jaringan. Oke, kesimpulannya ialah, jadi saya buat kesimpulan juga untuk mengakhiri pembahasan presentasi kita. Kesimpulannya ialah kita sebagai pengguna internet harus benar-benar mengetahui tata atau aturan atau undang-undang yang terkait dalam internet. Baik itu etika, moral, akhlak, dampak positif dan negatif saat berinteraksi di dunia maya, agar kita tidak merusak etis dengan orang atau pengguna lainnya, sehingga tidak menimbulkan kasus-kasus bagi diri dan orang lain. Itu kesimpulannya. Oke. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.